Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Horshifa. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai stakeholder teori. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder teori. Pengertian stakeholder itu sendiri yaitu suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sedangkan stakeholder teori menurut beberapa ahli ialah di sini ada yang pertama ada menurut Freeman, dia mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada menurut Bisset, yaitu dia mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Lalu perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Nah, ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder menurut Budiman dan kawan-kawan, yaitu yang pertama ada Old Corporation Relation dan New Corporate Relation. Nah, Old Corporate Relation ini menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pengerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan New Corporate Relation yaitu mengeliminasi penjenjangan status di antara para stakeholder seperti yang terjadi pada Old Corporate Relation. Nah, perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi paling atas, sehingga perusahaan ini akan mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. Sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi pada bagaimana dia menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada pengertian stakeholder teori menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Ghazali dan Harir, dia mendefinisikan sebagai teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Di mana stakeholdernya di sini ada pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Kelompok stakeholder nantinya yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Lalu tujuan utama dari teori stakeholder ini sendiri adalah membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada pengertian stakeholder teori menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Ghazali dan Harir, dia mendefinisikan sebagai teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Di mana stakeholdernya di sini ada pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Kelompok stakeholder nantinya yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Lalu tujuan utama dari teori stakeholder ini sendiri adalah membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder itu sendiri. Nah, meskipun stakeholder teori ini mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan stakeholder, teori ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan menurut Gray et al. Pada tahun 1997 mengatakan bahwa kelemahan dari stakeholder teori ini sendiri terletak pada fokus teori tersebut hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholdernya. Nah, selanjutnya di sini ada variabel yang memiliki keterkaitan terhadap
stakeholder theory. Nah, yang pertama ada variabel corporate social performance. Dia memiliki hubungan dengan stakeholder theory ini pada penerapan variabel corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholder akan informasi non-keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan variabel corporate social performance ini, maka akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, sehingga diharapkan dapat terjalin dengan baik hubungan antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Lalu variabel selanjutnya di sini ada variabel knowledge management. Dia memiliki hubungan pada pengelolaan sumber daya perusahaan, juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas perusahaan. Nah, penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi pesaing dan tuntutan yang semakin tinggi. Nah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai stakeholder theory. Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian ya. Bisa komen, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat saya tunggu. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.